maka kita skip. Nanti apabila sudah on the screens, please send text to WA, then we'll be back to him. Right now, we would like to listen from tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terhormat Bapak Pramu Risanto. Dipersilakan Bapak, monggo. Terima kasih moderator. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Trenggalek Adinda Caipin, luar biasa. Kemudian juga Cak Syam, Wakil Bupati. Kemudian Wakil Ketua MPR yang saya hormati, teman saya itu sahabatnya saya, Reri di situ sebagai Wakil Bupati dari Partai Nasdem kalau nggak salah ya. Ibu Silviana Murni, sahabat saya, teman pramuka, jadi kalau manggil dia kalau nggak Pok ya Kak Silvi, Kakak Silvi. Kemudian Pak Sekda, Ketua Asosiasi Koperasi Digital Petani, Ketua Asosiasi Industri Porang Indonesia, investor India yang kali ini bukan masuk untuk membuat film, tapi dia akan investasi di bidang porang. Terima kasih atas kehadirannya. Ketua Umum Sipora dan dari BNI yang siap membantu kita di dalam pengembangan porang. Terima kasih para tokoh sudah hadir pada malam ini, dan saya terima kasih juga sudah bisa diundang pada hari ini sampai ke Trenggalek. Alhamdulillah bisa sampai ke sini. Ada cerita lain nantinya kalau memang ini akan menjadi sejarah. Kita hanya bukan menjadi saksi, tapi kita akan menjadi pelaku sejarah membesarkan porang menjadi terkenal di seluruh dunia, insya Allah, amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya hanya ingin mencoba memberikan kayak kalau kita melakukan sesuatu tuh niatnya juga harus jelas. Jadi kepada para petani, terutama pada pemerintah, pengusaha, dan juga para himpunan, ini niatnya dibenarkan kembali. Kalau kurang benar, tapi kalau sudah benar, dibenarkan kembali, ditekadkan kembali dengan niat yang baik. Karena dengan demikian maka kemudian kita bisa membuat segalanya bisa menjadi lebih baik lagi. Pengusaha, terutama pemerintah, yang dalam hal ini juga kepada para petani dan para rekan-rekan bisnisnya juga memberikan informasi yang benar dan tepat, clear and clean, apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh pihak petani dan pengusaha agar mereka bisa terlibat di dalamnya dan menjadi berkolaborasi dengan menjadikan kegiatan ini menjadi sesuatu yang baik. Jadi aturan-aturan main harus dibuat dengan benar, pendampingan harus dilakukan. Kemudian pemerintah juga harus bantu mencari terobosan-terobosan atau turunan varietas yang akan dihasilkan oleh porang. Sebagai contoh kecil, ketika beberapa bulan yang lalu saya ke Malaysia dan bertemu dengan Dr. Chua. Dr. Chua itu seperti orang ahli di dalam bidang pertanian. Beliau itu adalah kesayangannya Pak Mahathir Mohamad di zaman dulu. Dan ketika beliau kembali ke Cina dilarang dan kemudian diminta untuk kembali ke Malaysia untuk mengembangkan pertanian. Saya diminta ke sana dan saya datang ke sana, di sana punya, padahal ya dari Malaysia kan tentunya tidak besar kita. Saya juga berani mengatakan tidak sehebat kita. Tapi ternyata di pertanian itu tidak terlalu luas, tapi di situ ada nangka tanpa getah, melon dengan berbagai varietas, mulai dari kecil bisa dimakan sendiri dengan sebesar gajah bisa. Dihasilkan, kemudian jagung dengan 200-an varietas, dan tangkai-tangkai terong yang banyak hampir jatuh gara-gara tangkainya penuh dengan terong, begitu pula dengan cabai-cabai dan tomat-tomat. Nah, banyak kemudian yang bisa kita tiru dari mereka, sementara kita harusnya bisa lebih baik daripada mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mungkin fokus pada porang itu menjadi sebuah keharusan buat kita. Sekali lagi, sebelum melakukan sesuatu, kalau pramuka bilang be prepare ya Kak Silvi ya. Jadi persiapan yang sangat baik sehingga menghasilkan sesuatu yang akan bermanfaat buat semuanya. Juga demikian dengan para pengusaha yang nantinya terlibat, dimohon dengan hormat jangan mencari untung sendiri.
tapi berikanlah kesempatan agar tani-tani itu tani kaya, mereka juga berhak untuk menjadi kaya, mereka berhak untuk menjadi makmur, sehingga kemudian banyak menghasilkan juga generasi-generasi muda yang lebih baik lagi di masa mendatang. Oleh karena itu juga tidak hanya sekedar bagaimana artinya jangan egois untuk mencoba bekerja sama dengan petani, tapi kemudian juga juga bangun pabrik-pabrik yang tepat, yang baik, sehingga turunan-turunan yang akan dihasilkan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat, berani membuat sebuah terobosan dan tempat pengelolaan pabrik porang lebih baik lagi, dan harus ada pedoman atau pemahaman yang menyeluruh untuk ditularkan pada para petani. Demikian juga para petani yang juga mengikuti webinar pada malam hari ini. Tentunya kita ketahui bersama bahwa yang namanya pengetahuan atau ilmu sudah gampang sekali dilihat di berbagai cara, dengan misalnya Google dan lain-lain. Kita bisa melihat detail-detailnya seperti apa, manfaat-manfaat porang yang ada bisa kita lihat, dan kebaikan keburukannya seperti apa, sehingga kemudian kita bisa membuat produk lebih baik lagi. Yang penting adalah bahwa kita menguasai produk knowledge. Juga pada petani saya juga minta tolong untuk jangan, ini penting, jangan malas, artinya kalau dia sudah berbuat sesuatu merasa sudah cukup, maka kemudian ini akan membuat kelanjutannya menjadi tidak baik. Jadi sebaiknya terus cari-cari terobosan lagi, tidak hanya untuk ekspor tadi seperti Kak Silvi katakan, kita juga seperti Presiden minta supaya tidak mengirimkan sesuatu yang dalam bentuk mentah ya. Jadi diolah dulu sebaik-baiknya mungkin. Juga jangan cuma ikut-ikutan terus, jangan jadi follower, tapi fokus betul, karena kita akan menjadikan usaha porang ini jauh lebih baik ke depan. Nah, dari kami Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya akan banyak membantu nantinya. Memang betul tadi seperti Wakil Ketua MPR sampaikan, ini saat ini hanya ada pada tegakan-tegakan di daerah perhutani. Mudah-mudahan nanti bisa akan lebih kita perluas lagi penanaman-penanamannya yang tadi juga disebutkan, tidak akan dia bisa tumbuh di dataran seperti persawahan. Oleh karena itu nanti mungkin pada kali ini saya coba akan memintakan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat mensupport lagi lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan porang di sekitar lingkungan Jawa Timur dulu, sebelum kita akan coba lihat nanti kepada tempat-tempat yang lainnya. Juga kepada tadi Asosiasi Pora, sekali lagi juga dia tidak boleh hanya mementingkan sepihak, karena seperti biasa, bukan seperti biasa, cerita-cerita yang mungkin juga hoax ya, bahwa hanya mementingkan kepentingan perusahaan, tapi kemudian petani diabaikan. Mudah-mudahan teman-teman di Pora ini bisa menyimbangkan itu semua, sehingga kalaupun sungai sukses, maka kemudian petani pun juga harus sukses. Asosiasi ini juga harus sukses gitu kan. Jangan kemudian pengusaha sukses, petani sukses, asosiasi nggak sukses gitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan sukses buat Bupati Trenggalek yang sudah memimpin dan menggali terus potensi-potensi ini, sehingga kemudian nanti kita harapkan di tahun-tahun berikutnya kita akan mendapatkan kabar berikutnya, kabar baik lagi, dan kita diundang ke sini ya Kak Silvi ya, untuk panen lebih besar lagi. Kalau tadi ada musim-musim, katanya di Indonesia ada 2 musim, tambah satu lagi musim COVID sekarang. Jadi mungkin itu mendunia sudah ya. Mudah-mudahan dengan dua kemampuan atau 2 kelebihan yang kita miliki ini betul-betul menjadikan kita sesuatu yang memang potensi yang bisa kita gali. Jangan terlena, kemudian jangan cepat puas diri, jangan malas. Kita harus membuktikan diri kepada bangsa lain bahwa kita juga bukan bangsa yang pemalas. Kalau kita lihat sejarah, dulu itu kan ketika kita dijajah Jepang sudah mulai ada itu porang. Seharusnya di tahun itu sampai dengan tahun sekarang itu sudah harusnya bisa lebih baik lagi, namun tadi panas-panas ayam, sini selesai, ini nggak jadi, ini begini. Nah ini minta tolong fokus, kalau bisa mungkin dibuat sebuah aturan main yang jelas dari Pemda Trenggalek, agar petani juga merasa terlindungi dan bisa mengembangkan bisnisnya dengan baik dan lancar. Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi sukses buat Trenggalek, kita tunggu undangan berikutnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pramurisanto, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hipora sangat berharap kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan fasilitas tanah yang seluas-luasnya. Yang mengatur hutan adalah Bapak. Maka kami Perhimpunan Para Petani berharap hutan-hutan itu bisa kami tanami porang. Wani piro. Siap. Terima kasih, dan nanti akan disupport oleh Ministry of Pertanian Republik Indonesia. Selain itu juga tentang funding. Nah, kita akan mendengar tentang funding pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Vice President of PT Bank BNI Persero. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Jackie Detans, yaitu Kepala BNI KCP Trenggalek, yang presentasi nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak Arif Fanani. Sebelumnya, apabila nanti Bapak Dr. Munahar Krishna sudah siap, mohon Bapak Rajenden memberitahu saya. Sekarang waktu saya berikan kepada yang terhormat Bapak Muin Fikri, Vice President of PT Bank BNI Persero. Apabila sudah oke, monggo dipersilakan Bapak. Mohon di-unmute. Mikrofon. Mikrofon masih muted. Mohon operator. Masih muted. Mohon teknisi di sini udah. katanya masih unmute. Oke. Ya. Udah Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Trenggalek, Cak Ipin, Bapak Haji Muhammad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek, Bapak Syah Muhammad atau Cak Syah, kemudian Ketua Pembina DPP Hipora, kakak saya, Bapak Dr. Haji Jazizul Fawaid, Ketua Komisi 3 DPR RI, Profesor Dr. Haji Silviana Murni, SHMSI, kemudian Dewan Pakar Hipora, Bapak Dr. Insinyur Miss Mawi, kemudian Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Pramurisanto, kemudian Dewan Pakar DPP Hipora Prof. Bambang Setiadi, para tokoh, investor, rekan-rekan wartawan, dan Bapak Ibu peserta FGD Komoditas Porang yang hadir di lokasi maupun melalui Zoom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bersama bisa bertemu di acara forum group discussion pada malam hari ini terkait komoditas porang. Mohon maaf, mohon izin, saya hadir melalui Zoom. Sejatinya saya akan hadir di Trenggalek, namun karena ada acara di Jakarta dan Palu, nanti malam saya harus berangkat ke Palu, maka saya hadir melalui Zoom, dan di sana telah hadir rekan saya Mas Jaki Detan,
pemimpin BNI Trenggalek dan tim yang nanti akan memberikan paparan detail terkait total solusi BNI untuk bisnis porang, mulai dari pembiayaan, pendampingan, hingga memperluas akses pasar yang berorientasi ekspor. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sejak tahun 2019, bermula dari program perhutanan sosial bersama Kementerian Lingkungan Hidup, PT Bank Negara Indonesia atau BNI telah menyalurkan kredit usaha rakyat kepada petani porang. Dukungan BNI terhadap pertanian subsektor komoditas porang akan terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan nilai ekspor serta perluasan area tanam komoditas porang ini yang saat ini sedang menjadi perbincangan dan viral. Porang yang merupakan tanaman jenis umbi-umbian menjadi alternatif usaha yang memiliki potensi cukup besar dan menjanjikan untuk dikembangkan. Porang akan menjadi makanan sehat sebagai pengganti beras pada masa depan. Porang ini akan menjadi makanan masa depan karena apa? Karena low kalori, low karbo, dan juga rendah kadar gula. Porang ini, Bapak Ibu sekalian, akan menjadi makanan sehat di masa depan yang terus kita akan kembangkan. Sejalan dengan itu, hadirin Bapak Ibu sekalian saya hormati, penyaluran KUR BNI pada sektor pertanian dilakukan secara clustering dan meliputi ekosistem dari hulu ke hilir. Penyaluran KUR kepada petani porang merupakan upaya kami dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian. Selain itu, pemberdayaan BNI kepada UMKM untuk memperluas akses pasar. Kami punya yang namanya program Ekspora, yaitu bagaimana kita mendorong semua usaha kecil, menengah, dan termasuk juga komoditi pertanian untuk kita ekspor keluar karena BNI punya jaringan kantor yang ada di luar negeri. Hal tersebut sejalan dengan upaya Presiden Joko Widodo yang terus mendukung agar porang menjadi komoditas pertanian yang diekspor dan menjadi andalan baru sumber pangan di tanah air dengan nilai tambahnya. Kementerian BUMN pun telah menetapkan 8 klaster pertanian, yaitu ada klaster padi, jagung, sawit, tebu, jeruk, klaster tanaman hias, klaster kopi, dan yang terakhir adalah klaster porang. Sampai dengan saat ini, Bapak Ibu sekalian, penyaluran KUR BNI sudah meningkat 75% year on year. Dari sisi volume, penyaluran sudah naik 43% year on year. Dari jumlah UMKM maupun kelompok usaha yang lain, termasuk pertanian, sampai dengan Juli ini saja, penyaluran KUR di sektor pertanian sudah mencapai 5,1 triliun yang disalurkan kepada 116.000 lebih penerima KUR di seluruh Indonesia, termasuk KUR porang. Yang tadi disampaikan bahwa di Madiun sudah mencapai 101 miliar. Nah, Bapak Ibu, hal tersebut sudah menunjukkan bahwa BNI dari awal sudah berkomitmen untuk mari bersama-sama kita majukan porang ini, termasuk menumbuhkan porang dari Trenggalek, kita tunjukkan kepada Indonesia. Penyaluran KUR kepada klaster unggulan porang diharapkan akan membantu usaha kecil termasuk petani untuk mampu bertahan dalam menghadapi dampak wabah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang dan melanda kita semua. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri sambutan ini, kami sampaikan bahwa BNI terus berkomitmen untuk mengembangkan klaster unggulan porang sehingga menembus pasar dunia menuju kebangkitan ekonomi nasional dan swasembada pangan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat dan sukses atas kegiatan panen raya porang dan FGD pada malam hari ini, khusus komoditi porang yang berlangsung hari ini dan besok di Trenggalek. Tak lupa, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan untuk terus menegakkan protokol kesehatan dengan menerapkan 6M dan terus berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dari bumi Indonesia. Demikian sebagai pembuka dari kami BNI. Selanjutnya nanti teman-teman dari BNI Trenggalek akan menyampaikan paparan terkait dengan total solusi komoditas porang. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tidak cuma di Trenggalek, dimanapun Bapak Ibu berada, apabila memerlukan penjelasan lebih detail tentang total solusi BNI untuk komoditas porang, silakan bisa menghubungi BNI terdekat di dekat Bapak Ibu sekalian. Kami sudah punya paket total solusi, mulai dari pembiayaan, pendampingan, juga pengembangan bisnis hingga ke luar negeri, dan bimbingan ekspor.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf dari saya apabila ada salah dan khilaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Muin Fikri, Vice President of PT Bank BNI Persero. Selanjutnya detail tentang bagaimana pembiayaan kepada para petani akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Pimpinan BNI KCP Trenggalek, Bapak Jeki Detan, mungkin yang akan dipresentasikan oleh Bapak Arif Fanani. Monggo, Bapak Arif Fanani, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya mohon wabarakatuh. izin melanjutkan pemaparan materi dari Bapak Muin tadi. Jadi mungkin secara garis besar sudah disampaikan oleh Bapak Muin tadi terkait pembiayaan KUR melalui BNI. Jadi sebagai informasi Pak, jadi untuk KUR khususnya untuk porang di Trenggalek sendiri, kita dari BNI untuk gaung awal kemarin secara simbolis sebenarnya kita sudah menyerahkan KUR untuk petani di Desa Sidomulyo dan Puyung Pak. Jadi kami sudah menyalurkan 5,7 M untuk 228 petani Pak. Jadi pinjaman modal yang kita gelontorkan itu benar-benar tanpa agunan Pak. Jadi kita sesuai dengan aturan pemerintah untuk KUR mikro tanpa agunan, bebas agunan. Mungkin saya untuk pemaparan materi kali ini lebih fokus ke pembiayaannya. Jadi bisa saya sampaikan skema untuk pembiayaan KUR untuk porang ini di BNI terdapat 2 metode. Pertama melalui dengan menggunakan off-taker dan ada juga yang tidak menggunakan off-taker. Dalam hal ini tanpa menggunakan off-taker yaitu melalui kelompok tani dan juga LMDH. Jadi seperti kita ketahui bersama, jika LMDH itu sudah bekerja sama atau bisa kita sampaikan kalau LMDH itu merupakan binaan dari perhutani. Jadi ketika mereka bisa menunjukkan perjanjian kerjasama dengan perhutani, mereka bisa mengakses KUR di kita. Jadi bisa saya sampaikan Pak, jadi KUR di BNI untuk tahun ini bunganya 6% Pak. Kita menyesuaikan siklus porang juga Pak, jadi untuk KUR porang ini kita siklusnya sesuai dengan masa tanamnya porang, jadi 12 bulan Pak. Jadi kita beda dengan KUR pada umumnya yang biasanya angsuran, kita musiman. Mungkin bisa langsung ke slide 14. Ya, stop. Ya. Berikut yang saya sampaikan tadi, skema pembiayaan dengan pola off-taker. Jadi BNI bersedia memberikan pembiayaan untuk permodalan dalam hal ini budidaya porang melalui kelompok tani ataupun LMDH. Jadi baik LMDH maupun kelompok tani yang sudah menjalin mitra dengan off-taker dalam hal ini contoh yang di Madiun yang sudah jalan itu dengan APK, Asia Prima Konjak, yang kemarin kebetulan juga Bapak Jokowi kemarin habis kunjungan di sana. Jadi di sana di Madiun sudah jalan untuk pembiayaan melalui LMDH. Jadi di sana untuk plafon kreditnya sama, di kita juga per orangnya sampai 50 juta tanpa agunan. Siklusnya menyesuaikan dengan masa tanam porang. Seperti kita ketahui bersama juga bahwa musim tanam porang biasanya dimulai di bulan September. Tapi kita biasanya untuk pembiayaan dari BNI sendiri itu di sekitar bulan Juli dan Agustus. Kenapa kok kita memilih di bulan itu? Karena kita rasa petani membutuhkan pembiayaan ketika di bulan-bulan itu. Kenapa kok gitu? Berdasarkan analisa dari kita, jadi petani cenderung membeli bibit pada saat harganya rendah dan kualitasnya cukup bagus. Jadi biasanya setelah panen raya bibit yang di karantina
dijual lagi. Itu biasanya harganya masih normal. Kalau berdasarkan keterangan dari PPL kemarin di Sidomulyo, dalam hal ini Bu Tosia, jadi PPL dari Dinas Pertanian menyampaikan kalau ketika musim tanam biasanya harga bibit itu sudah terlampau tinggi. Jadi kita memutuskan untuk pembiayaan ini fokus di pembelian bibit. Mungkin next slide-nya lagi, Mas. Ya, bisa kita amati di slide tersebut jika sebenarnya untuk porang sendiri kebutuhan untuk pembiayaannya paling besar adalah di pembibitan. Hampir 90% dari permodalan itu habis di pembibitan. Jadi untuk 1 hektar lahan di hutan itu biasanya membutuhkan umbi sekitar 2.500 kg dengan harga satuan di kondisi normal 25.000. Jadi hampir 62.500.000 itu untuk pembiayaan bibit aja. Jadi selebihnya karena kami dari BNI untuk KUR BNI itu untuk KUR tani fokusnya itu di KUR mikro segmennya. Jadi plafonnya sampai 50 juta tanpa agunan. Selebihnya jadi karena kita belum bisa mencakupi seluruh proses produksinya, jadi mungkin untuk pembiayaan kita lebih fokus ke pembibitan. Jadi untuk pengolahan lahan dan juga tenaga kerja mungkin self financing. Jadi kita lebih fokus ke pembelian bibitnya. Dan juga nanti dari hulu ke hilir tadi bisa disampaikan bahwa kita sebenarnya mensupport semua program yang diluncurkan pemerintah. Dalam hal ini dari Kabupaten Trenggalek ingin porang go internasional. Jadi kami mensupport secara penuh, kami mendukung program tersebut melalui program KUR Tani ini. Jadi untuk kedepannya kami harapkan kami sendiri dari BNI bisa menampung semua permintaan, permohonan supaya dapat kita akomodasi. Next. Ya. Jadi sebenarnya untuk pembibitan porang ada 2 jenis, kurang lebih sama. Untuk pembiayaan tetap paling besar porsinya untuk pembiayaan untuk pembelian bibit. Next, Mas. Next. Ya, seperti yang disampaikan tadi, jadi untuk porang sendiri panennya baiknya itu di tahun kedua, tapi untuk pembiayaan di BNI sendiri karena kita tadi sesuai siklusnya 12 bulan, jadi sistem bayarnya pokok plus bunga, Pak. Jadi ketika jatuh tempo setelah 12 bulan tadi, mereka para petani membayar pokok pinjamannya beserta bunganya. Seperti yang di slide tersebut. Next, Mas. Ya, mungkin dari saya yang saya sampaikan berikut, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipahami detail dan itu adalah potensi pembiayaan bagi para petani porang nanti. Kami akan bergantung kepada BNI. Selanjutnya, we would like to invite Dr. Munahar Krishna, Ministry of Agriculture of India. We would like to extend a hand of invitations to search possibilities of collaborations between the 2 countries and nations to work on porang industry and markets to reach the world market. Your Excellency Dr. Munahar Krishna, time is yours. Please unmute, Dr. Munahar. Please unmute the microphone.
Operator, apakah masih di mute dari sini ya? Beliau tag saya, I'm not getting the audio. Dr. Munahar Krishna. Please unmute the microphone. Tes, tes. Kita lewati dan akan kembali kepada beliau. Profesor Bambang Setiadi, apakah ada di Zoom? Ada Pak, siap. Siap Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan Hipora, para pimpinan daerah, Pak Bupati, Wakil Bupati, para ahli, Pak dan Pak Moderator, izinkan saya menggunakan slide. Oke, apakah slide saya kelihatan ya? Slide saya sudah bisa diterima ya? Halo? Apakah slide saya? Ya, jelas. Oke, suara juga jelas ya? Jelas Bapak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertugas untuk menyampaikan pemikiran mengenai porang dalam suatu kerangka yang lebih makro. Judulnya yang diberikan ke saya adalah komoditas penopang pangan Nusantara. Jadi porang sebagai komoditas penopang Nusantara. Pertanyaannya menjadi, ini caranya bagaimana? Bagaimana caranya dan posisi strategis nasionalnya itu seperti apa masalah porang ini? Sehingga kita bisa langsung tidak seperti komoditas yang lain, pakai berbagai tahap-tahap sehingga baru menjadi suatu komoditas penopang pangan Nusantara. Karena kita menjadi saksi sejarah bahwa dalam perjalanan karir Presiden Jokowi itu, beliau selalu menghadapi masalah tentang penopang pangan Nusantara. Misalnya, beliau menghadapi masalah impor beras. Jadi ini berita-berita koran ketika Presiden menyampaikan pikiran mengenai kita tuh bermasalah dengan impor beras. Kemudian beliau juga bilang bahwa beberapa tahun terakhir ini impor itu sampai 3,5 juta ton. Jadi jagung itu impor sampai 1,5 juta ton. Beras sampai sekian juta ton juga. Kemudian beliau juga mengeluh mengenai, bahkan beliau mengatakan saya jengkel kedelai itu dan gula masih impor. Nah, kenapa ini saya jadikan pembuka? Karena tiba-tiba minggu lalu atau dalam 1-2 minggu yang lalu di Madiun atau di Malang, Presiden menyampaikan pemikiran-pemikiran yang terkait dengan porang. Jadi beliau mengatakan porang bisa menjadi makanan pokok masa depan. Jadi ini disampaikan 5 atau 21 Agustus yang lalu, jadi 3-4 hari yang lalu. Jadi beliau memberi support atau dukungan terhadap semua yang teman-teman kerjakan mengenai porang. Jadi implikasinya pernyataan beliau ini kuat sekali karena apapun yang akan didesain
porang, insya Allah nanti akan mendapat dukungan dari pemerintah. Beliau juga mengatakan untuk membuat industri porang yang siap ekspor. Ini tantangan beliau. Tantangan beliau ini disampaikan 20 Agustus lalu, seminggu atau 5 hari, 6 hari lalu. Kemudian beliau tantangannya adalah akan dijadikan sebagai komoditas ekspor. Jadi kita lihat bersama, orang nomor 1 di Indonesia ini, yang berapa tahun terakhir selalu mengeluh mengenai pangan beras, kedelai, jagung, gula. Untuk porang, beliau membuat statement-statement yang sangat positif. Jadi ini adalah posisi yang diperoleh sangat baik bagi Hipora. Jadi ini adalah tantangan Presiden. Sehingga kalau dilihat dua statement yang kontradiktif dari Presiden tadi, posisinya semacam ini. Jadi komoditi pangan yang lain itu terus menjadikan masalah impor, tiba-tiba hanya dalam hitungan bulan, Presiden masuk ke persoalan porang, beliau mengatakan ini siap ekspor. Jadi ini adalah sebuah posisi kontradiktif yang ada di dalam pemikiran Presiden atau kabinet dan bermanfaat bagi teman-teman sekarang yang memikirkan mengenai porang. Jadi Presiden memberikan harapan yang sangat kuat. Nah, tentu saja itu tidak tiba-tiba, karena kalau dilihat sejarahnya, Jepang itu sudah menguasai atau berusaha menguasai pengembangan porang di Indonesia sejak tahun 1942, karena di dalam porang itu ada bagian yang sangat penting yang bisa dijadikan makanan utama di Jepang. Kemudian tahun 75 mulai tanam yang acak di bawah tegaan pohon-pohon kayu jati. 1984 mulai pengembangan. Terus 87 panen raya pertama. Sehingga 84 sampai 2001 hari ini, porang itu berkembang, yang seperti kita lihat, yang seperti saya ceritakan di awal tadi, Presiden memberikan dukungan penuh mengenai porang ini. Jadi pertanyaannya sekarang, sebenarnya kita siap nggak? Karena Presiden juga perintahkan kita tidak boleh mengekspor porang dalam posisi gelondongan buah gitu. Jadi tidak boleh dalam bentuk gelondongan atau butiran-butiran begitu. Harus diproses. Ini sebuah contoh industri porang chip di Bali sampai ke produksinya. Jadi berjalan sampai sekarang, itu artinya bisnis ini ada. Dan 40% masih kurang. Menurut statement-statement yang untuk ekspor itu masih kurang sampai 40%. Ini statement-statement yang digarisbawahi dalam foto-foto ini, adalah sebuah industri porang yang ada di Bali. Kemudian kita harus apa sekarang? Jadi tidak mungkin porang itu diserahkan kepada teman-teman seperti yang sekarang terjadi. Jadi hanya katakanlah penanaman, pemeliharaan dan panennya itu untung-untungan gitu. Terus bagaimana meningkatkan produksi per hektar, bagaimana menangani penyakit, bagaimana mengembangkan varietas baru, ini sangat penting. Mengapa? Karena porang itu tumbuh hebat di Indonesia. Kita tinggal mengaduk ilmunya, jadi semua fakultas pertanian terkemuka di wilayah di mana budidaya porang itu kita lakukan, itu harus turun tangan. Harus ada kompetisi-kompetisi yang hebat untuk bagaimana menjaga porang menjadi betul-betul sebuah produk Nusantara yang baru. Kemudian juga harus bekerja sama dengan Departemen Perindustrian dan fakultas atau institut teknik untuk membuat mesin pengolahan. Bukan hanya membuat chip, untuk membuat diversifikasi untuk produksi bahan terbaik,
sehingga harga yang terbaik daripada inti yang diolah dari porang itu bisa dijadikan bahan untuk industri. Jadi bukan hanya chip seperti yang di Bali, tapi harus mengembangkan industri melalui kerjasama dengan Departemen Perindustrian, Fakultas atau Institut Teknik, atau dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu, tidak bisa lagi bahwa desain untuk mengembangkan porang itu harus mulai pengembangan dengan UKM dan industri untuk meningkatkan usaha-usaha bisnis dan pemasaran produk porang baik di dalam maupun di luar negeri. Mengapa? Karena potensi yang membutuhkan chip, hanya chip aja, ini ada sekian negara. Cina, Italia, New Zealand, Korea, Pakistan, Jepang, Australia, Sri Lanka. Mereka butuh, dan mereka tidak punya porang. Jadi kita punya, jadi arahan Presiden itu menjadi logis karena kita pemilik budidaya porang yang mempunyai tanah-tanah yang katakanlah ditanamin saja langsung tumbuh dan kita tinggal menunggu panen. Tapi negara-negara ini nggak punya. Ini untuk chip. Belum lagi untuk yang produk-produk lain yang kita harus kembangkan. Jadi ini tidak bisa kita bersikap kita mau hanya jadi pengekspor porang tapi dalam bentuk yang nilainya sebetulnya bisa ditingkatkan dengan lebih baik. Jadi ini contoh dari sebuah berita 2019. Harga panen porang basah 10.000 sampai 13.000 per kilo. Kalau dijadikan chip 55.000 sampai 65.000 per kilo. Kalau tepung yang diekspor itu 200 sampai 300.000 per kilo. Kalau dibuat glukomanan, jadi bahan yang dibuat untuk makanan-makanan Jepang itu 1,2 juta per kilo. Jadi kalau ini semua berjalan seperti yang diperkirakan, maka semua kebutuhan ekspor yang hari ini masih kurang sekitar 40%, itu bisa kita perbaiki. Bahkan sampai kemungkinan memproduksi glukokaman. Ini sudah bisa dimulai sekarang dengan mengirimkan mahasiswa-mahasiswa belajar ke Jepang untuk teknologi pangan mengolah glukomanan. Itu bisa belajar di Jepang, sehingga ada 1-2 ahli dari Indonesia baik melalui LPDP maupun melalui Kementerian Riset atau melalui BRIN, kirim mereka 5 atau 10 orang untuk kemudian 2-3 tahun kembali dia siap dengan prospek industrinya. Karena kalau enggak ada yang mikir. Ya. Nah, jadi senarionya adalah porang ini akan kita kirim ke seluruh dunia untuk mempengaruhi pemasarannya. Ya. Kemudian pertanyaannya, sasaran intinya apa? Jadi porang ini kita sudah punya kita punya teknik-teknik yang sekarang sudah terbukti memproduksi dengan baik. Kemudian setelah kita punya produksi, kita punya pasar di seluruh dunia. Pasar di seluruh dunia. Nah, sekarang sasaran kita yang utama ini apa?
Jadi yang paling utama, sasaran kita ini apa? Jadi logika paling pendek adalah sasaran ini atau ada 3. Yang pertama, porang harus menjadi sumber pendapatan baru bagi negara dan sumber kesejahteraan petani. Jadi kelak bisa dibayangkan kalau bisnis porang petani itu berjalan dengan baik, kalau petaninya wisata bisa di hotel-hotel megah di Jakarta atau ke luar negeri. Kenapa? Ya begitulah petani-petani di seluruh dunia. Jadi kalau begitu petani itu berhasil baik, kalau di Jepang itu pendapatannya sama dengan yang orang yang bekerja di kantoran atau di industri. Yang kantoran punya mobil, ya petani juga punya karena penghasilannya baik. Dan itu ada prospeknya di porang kalau lihat ekonominya. Kemudian target yang kedua adalah porang itu menjadi sumber bahan industri dan pengembangan UKM porang. Ini yang Bali yang contoh, tapi tidak boleh hanya chip seperti ini. Harus dikembangkan lebih dalam. Kemudian yang ketiga, porang itu menjadi sumber lapangan kerja petani dan industri porang. Jadi semakin banyak petani porang, semakin banyak petani yang berpenghasilan rata-rata nasional atau bahkan lebih, sehingga mereka bisa sejahtera. Kalau petaninya sejahtera, kemudian itu hasilnya adalah hasil dari petani menyumbangkan porang untuk diekspor, itulah intinya. Jadi produk porang ini tidak boleh hanya menjadi skala ton atau ribu ton, tapi harus menjadi skala ratusan ribu ton, sehingga angkanya itu bisa masuk di dalam pendapatan dan belanja negara atau GDP, Gross Domestic. Jadi salah satu fungsinya adalah kalau ekspor, yang tadi dikeluhkan oleh Presiden, beras, kedelai, jagung, gula, tidak pernah ekspor, kita punya harapan itu nanti akan diisi oleh porang. Tapi tidak bisa dengan kondisi yang sekarang. Harus didorong kompetisi-kompetisi produksi porang, beasiswa mahasiswa untuk menulis tesis atau disertasi mengenai porang, mengirim mahasiswa untuk luar negeri belajar porang. Profesor. Ya. 2 menit lagi. Selesai, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali. Ya. No, we would like to back to Dr. Munahar Krishna, if you are here. So, from the Ministry of Agriculture of India, dipersilakan. Time is yours. Yeah, good evening to all of you. Good evening. I'm Dr. Manohar Krishna from India. I'm very happy to address all of you about porang. Porang is nothing but in English called elephant yam. That is, the tuber bulb looks like elephant leg. So that's why symbolically it is called elephant yam. So this has been cultivated in Southeast Asia and tropical countries, and it is a shade-living crop, evergreen crop, and it gives plenty of yield. For example, every bulb will weigh between 2 to 3 kilos weight, and it is organically well cultured and well grown. The cultivation period is between 4 to 6 months during the moderate rainy season. It grows under shade during the summer also, and especially it will be highly suitable for Indonesian provinces. It can be grown in Sumatra, it can be grown in Kalimantan, Java, Flores, Sulawesi, Timor, and Irian Jaya. All these provinces I visited along with Rajan. Our friend Rajan is there. And we have evaluated the agri-climatic conditions of Indonesia. This is highly suitable. And the rainy season of Indonesia will give us a very good yield. Approximately about
10,000 tubers, 10,000 plants can be planted in 1 acre of land, and it can give us approximately 25 to 30,000 kilos, that is 30 metric ton of this tuber. And it is very good for giving metals like potassium and calcium, zinc, and trace elements, selenium, and also it has got various medicinal properties. The tuber, which can be preserved for more than 5 to 6 months and without any damage or without any chemical preservative. And this is very good for concentration of mind and ulcer. And also it gives very good digestion. Of course, the diabetic patients can be taken, and BP and kidney stone problem having patients also can be eaten this lovely food. This food can be taken as such, or it can be value added like dry chips like potato. But however, the glycemic index is lower than potato. It is only around 54, whereas compared to potato, it is around 80. This can be taken as a plain food also, snacks also, and it can be dried and converted into long shelf-life period containing food items. And this doesn't need much of water, but the moisture content of the environment, that is humidity, to be between 45 to 85%. And this crop can grow better in sandy soil, organic soil, and black loamy sandy soil and red loamy sandy soil, where you can say like Timor province of Indonesia, Sumatra province of Indonesia, and Kalimantan. And of course, in Irian Jaya, we can plant it under the big trees. We have plenty of timber trees in Indonesia. On the way, you can see, I've also sent some of the pictures and photos to Rajan, and that can be uploaded to all of you through our IT guy. And with this, today, the selling price of Elephanta yam, 1 kilo comes between $1.5 that is $1.5 to $2.5. If you make without using chemical, without using urea, potash, and DAP, with only organic content, it grows very well. And this can be cultured and cultivated through all the villages of Indonesia. And this can be converted into small scale industry to give the dried product. The dried product also can be used as a food item, and it can be even pulverized and give you powder. It can be granulated to give granules, and which can be grown. I am the Natura Agro Organica farms in India. We are cultivating plenty of this parang, that is Elephanta yam, across our country. And this is one of the major medicinal food. It is also detoxifier. That is one of the reason why Japanese buy this particular tuber from our Indonesia, Malaysia, and India also. But however, not many people have explored the techno-commercial aspect of this Elephanta yam. Now we can easily cultivate this wonder tuber plant in Indonesia in various places and various provinces. And we can give technology, we can give crop protection management system and harvest system, and also the value addition. And this is one of the easiest crop which doesn't need any insecticide, pesticide, fungicide, or rodenticides. Nothing touches this, no insect damage, no animal damage, and also the tongue bite, that is the fresh tuber, if you take it, it gives the tongue bite. So this has to be harvested and kept for a couple of months or 3 months before converted into food item. This can be easily taken along with non-vegetarian items like chicken or beef, or along with any other pork or deer meat. And Dr. this will Manahar, give us very good another 2 nutritional minutes. value and fiber value and medicinal value. I am very happy to share this knowledge with all of you. And definitely I'll be coming down to Indonesia
and make this project a great success. Thank you very much. Thank you for the opportunity and all the listeners. And this is only an introduction I'm giving, and this can be a little later can be given as a project report to all of you. I'm thankful to our Propaganda TV and also the organizers and my close friend, Mr. Rajan. Thank you very much. Good evening, good night to all of you. Selamat petang. Terima kasih. Selamat Thank you petang. so much, Dr. I Manahar hope you all Krishna. enjoyed sharing my knowledge on Porang. This Porang can be converted into various value addition products. Thank you very much, Dr. Manahar Krishna of the Ministry of Agriculture of India. Thank you, sir. Thank you you. for your insightful explanations on Porangs, and we would like to search furthermore later concerning the possibility of collaborations, especially that from us, between us, the associations of farmers and businessmen of Porang Nusantara, Hipora, with anyone or any institutions, including foreign institutions such as your institutions. And we would like to work closely with your representative here, Mr. Rajendens of PT Mastex Indorama. As far as technology is concerned and implementation, working with farmers, harvesting system, and also export and the powder making of this product can be done in collaboration with all of you. Thank you very much. Thank you. Wonderful, wonderful, Dr. Manahar Krishna. So now is almost reaching the times. Pada akhirnya nanti kita akan mengadakan acara seremonial, yaitu yang berupa pengukuhan simbolis. Namun demikian, saya memohon kepada Bapak Kepala Divisi Regional Jawa Timur Perum Perhutani, apabila ada sesuatu yang disampaikan sebelum kita akhiri dan kita berakhir nanti pada pengukuhan simbolis pengurus Hipora oleh Ketua Dewan Pembina kami. Apakah Bapak Kepala Divisi Regional Jatim Perum Perhutani ada di Zoom meeting? 1-2 menit bisa disampaikan. Silakan Bapak Kurniawan Purwanto Sanjaya. Di-unmute. Di-unmute audio. Tes. Terima kasih Bapak. Silakan. Oke. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati serta seluruh pimpinan yang di sini dari MPR dan DPD serta seluruh hadirin dari Hipora terutama. Kami dari Perhutani ingin sedikit sharing untuk memperjelas posisi kami, karena tadi disinggung bahwa ternyata Porang memang berasal dari hutan dan ini bagian dari kebijakan kita bahwa ingin memberdayakan masyarakat, di mana Porang itu merupakan simbiosme mutualisme, ya, saling melengkapi antara pohon tegakan hutan dengan kesejahteraan. Jadi di sini ada titik temu. Kemudian kita di Perhutani mempertimbangkan ekologi, sosial, ekonomi. Jadi manfaat ini keseimbangan yang kita jaga. Kita mempunyai 1,1 juta hektar, 544.000 petani yang terdaftar. Nah,
orang sendiri sebenarnya bagian kecil dari produk dari hutan, dari mulai palawija, tebu, tanaman obat, dan sebagainya. Nah, sekarang kita di posisi Trenggalek, ini ada 62.854 hektar, tapi banyak lebih ke cengkeh, durian, pucung, kelapa, dan palawija. Nah, untuk orangnya sendiri sebenarnya berpotensi untuk dikembangkan di kita ada 111 LMDH atau 62.000 hektar. Nah, monggo nanti untuk teman-teman yang di Trenggalek tadi sesuai kebijakan Pak Bupati bisa menghubungi perhutani setempat untuk bisa bekerja sama dan mengembangkan budidaya porang. Nah, ini gambar yang kita lakukan pada saat budidaya porang. Jadi sangat ideal kita juga sinergis. Kira-kira itu yang terpenting. Kita juga ada di beberapa, memang di Madiun yang lebih duluan. Dan kalau tadi BRI sudah membuat semacam akselerasi untuk permodalan, ini mungkin betul dari berbagai webinar dan diskusi, memang investasi cukup tinggi sehingga LMDH atau masyarakat di sekitar hutan khususnya ini agak berat, perlu ada dukungan modal. Kemudian juga waktu budidaya ini masih cukup panjang sehingga untuk panen pun ya perlu waktu. Kalau kita menganalogikan tahun pertama ini perlu 70 juta, kemudian masih minus tahun 2, tapi seterusnya akan plus. Saya kira itu kami dari Perhutani siap untuk bekerja sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sangat singkat dan jelas, konkret, dan yang utama adalah follow up yang masa akan datang. Ya, saya sampaikan terima kasih kepada Kepala Divisi Regional Jawa Timur, Perhutani